بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الحضور الكرام rahimakumullah, para santri santriwati, para asatidzah dan juga para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa dalam kebaikan insyaallah taala dalam majelis ilmu untuk bersama-sama menyimak kebaikan-kebaikan, saling mengingatkan kita kepada kebenaran dan juga kepada kesabaran. Ikhwani afadi fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita semua kembali ke ma'had dalam keadaan selamat setelah liburan panjang di Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minna wa minkum. Allah berkenan menerima kebaikan yang sudah kita kerjakan, mengampuni kekurangan-kekurangan kita dan juga kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberi tambahan-tambahan hidayah kepada kita sehingga kita terus lurus di atas kebaikan, di atas kebenaran, istiqamah di atas Islam di hari-hari mendatang sampai ajal tiba. Ayyuhal hudur rahimakumullah, berdoa memohon istiqamah di atas kebaikan itu penting. Berdoa memohon supaya dijauhkan dari keburukan juga penting, dan ini sudah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini doa yang dibanjatkan bapaknya para nabi dan rasul, bapaknya orang-orang hunafa. Mohon supaya dijauhkan dari menyembah berhala, demikian juga mohon supaya anak cucunya dijauhkan dari menyembah berhala. Nah, sekarang mari kita lihat. Ternyata seorang nabi, seorang rasul memohon kepada Allah Ta'ala doa dengan isi seperti ini, maka kita pun penting untuk mohon kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari keburukan, termasuk keburukan syirik, termasuk keburukan menyembah berhala. Nah, menyembah berhala yang artinya menyembah barang mati, patung atau batu, ya. Ini kata Syekh Ibrahim, aqsa asyirik, syirik yang paling parah. Dibikin sendiri, disembah. Gak bisa memberi manfaat apapun, kok disembah. Yang menyembah ternyata lebih baik derajatnya, lebih tinggi martabatnya, kok menyembah sesuatu yang mati. Maka kata Syekh Ibrahim, perbuatan semacam ini tidak melakukannya kecuali dhaiful aqli, orang yang akalnya lemah. Maka mukadimah kita sekarang ini, mari kita ikhwan afati fillah rahimakumullah terus mohon kepada Allah istiqamah. Mohon kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang batin. Jangan pernah orang merasa yakin saya santri pasti selamat.
Saya ustadz pasti selamat, tidak. Karena hati seseorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terhormat tapi ternyata akhlaknya bejat. Ada orang terhormat tapi kemudian menjadi tersangka. Ada orang yang dianggap pemuka agama tapi kemudian terjerumus ke dalam perzinaan, naudzubillah. Ini hal-hal yang mungkin tidak terpikir, masa sih, tapi terjadi. Maka doa mohon kepada Allah pertolongan, perlindungan itu penting untuk terus kita panjatkan. Ya Allah, lindungi aku dari keburukan-keburukan, dari fitnah-fitnah yang zahir ataupun yang batin. Ya Allah, berilah aku tambahan-tambahan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Kita ini sebenarnya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang artinya semangat untuk menjadi orang nomor satu dalam kebaikan-kebaikan. Bukan menjadi nomor terakhir, apalagi sampai tidak menjadi bagian orang-orang yang berbuat baik. Tidak. Fastabiqul khairat. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Berlomba-lombalah kalian dalam seluruh jenis kebaikan. Jadi nomor satu. Jadi terdepan dalam kebaikan dan melakukannya sebaik mungkin. Jadi nomor satu, jadi yang paling terdepan melakukan kebaikan dengan melaksanakannya sebaik mungkin, bukan asal-asalan, bukan yang penting selesai, saya nomor satu tapi kemudian nilainya buruk, tidak. Tapi bagaimana terus semangat dalam berlomba dalam kebaikan. Nah, termasuk juga dalam talabul ilmi, dalam mencari ilmu, dalam belajar ilmu syar'i. Hanya saja ikhwani afadhi fil rahimakumullah taala, kadang-kadang orang semangat belajar ilmu syar'i, suatu saat semangat kemudian lesu. Ya apa tidak? Kadang rajin kemudian malas. Kadang menjadi orang bersegera, tapi kadang-kadang menjadi orang yang terakhir. Jadi kadang semangat, kadang lesu, atau rajin tapi kemudian bisa menjadi malas, atau satu saat satset ya, bersegera tapi kemudian menunda-nunda. Nah, ini keadaan-keadaan yang bisa terjadi pada manusia dalam ibadah-ibadah termasuk talabul ilmi. Maka kita perlu terus mendengarkan nasihat-nasihat, perlu membaca-baca buku tentang ilmu supaya semangat kita terus menyala dalam talabul ilmi. Nah, itu pembahasan kita pada kesempatan ini, menyala dalam belajar ilmu syar'i. Menyala dalam belajar ilmu syar'i. Ayyuhal hudur rahimakumullahu taala. Jadi bukan satu hal yang dialami satu dua orang, tapi dialami banyak orang ya. Kadang-kadang orang mengalami fluktuasi atau penurunan semangat dalam thalabul ilmi, maka butuh untuk dipompa lagi semangatnya, apalagi habis liburan ya. Apalagi sebagian orang berpandangan liburan itu ya libur belajarnya, ya. Pulang-pulang nggak ada yang bawa buku muqarrar sama sekali. Yang dibawa pakaian saja. Ya. Tapi semoga di antara kalian atau semua kalian ketika pulang membawa buku muqarrar walaupun satu. Ya. Walaupun satu, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi kita duduk di sini sekarang untuk saling mengingatkan terkait pentingnya menjaga semangat dalam thalabul ilmi, karena ilmu itu adalah kebaikan. Ilmu agama itu adalah hidayah. Ilmu agama itu pintu selamat. Orang pengen tahu kebaikan, jawabannya pelajari ilmu agama. Tahu kebenaran al-haq, pelajari ilmu agama. Pengen tahu jalan keselamatan, belajarlah ilmu agama.
dan begitu seterusnya. Nah, sementara dalam syariat orang yang bodoh itu atau kebodohan itu sesuatu yang tercela. Bahkan dalam perkara-perkara dunia pun ya, kebodohan itu diperangi ya. Pemerintah memerangi kebodohan masyarakatnya. Maka diadakan wajib belajar 6 tahun, kemudian 12 tahun. Karena orang yang bodoh itu mudah ditipu, mudah dikerjai. Kalau dalam Islam, orang yang bodoh tentang agama itu akan menjadi sasaran empuk syaitan-syaitan. Jika kemudian timbullah maksiat, atau kemudian timbullah bid'ah dan lain-lain. Dia orang bodoh itu orang yang paling mudah diperdaya oleh syaitan. Padahal ya sebagian kesesatan itu bisa diketahui dengan akal sehat. Oh ini salah, kenapa? Nggak benar, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Masa ada goa yang bisa membawa orang ke Mekah misalnya? Nggak masuk di akal. Masa ada air sumur yang sumbernya langsung dari sumur Zam-Zam dan itu ada di Indonesia misalnya? Nggak mungkin itu. Akal sehat menolak. Lawang yang di Madinah saja supaya dapat air Zam-Zam harus ngangsu. Ngangsu pakai truk-truk yang besar itu ya. Kok di sini ada di satu kota pernah saya dengar dari orang ya. Oh ini airnya nyumber dari Zam-Zam langsung. Ini ketok apa? Ketok ngapusi nih. Kelihatan kebohongannya. Jadi semacam ini sebenarnya bisa diketahui kesalahannya melalui akal sehat. Nggak mungkin, nggak masuk di akal. Atau orang mengatakan, oh guru saya kalau Jumatan di Mekah, kok gurumu nggak pernah kelihatan Jumatan di masjid ini? Oh Jumatannya di Mekah sana. Nah kita tanya, ngapain jauh-jauh di sini ada, misalnya. Terus juga dipertanyakan di sana dengan sini tuh beda 4 jam. Beda 4 jam. Sini sudah selesai, sana baru dibersih-bersihkan atau karpetnya baru ditata. Jadi tanpa harus pakai dalil, kesalahan atau penyimpangan kadang-kadang bisa dipatahkan. Makanya mari kita syukuri akal sehat ini. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita menjadi bodoh gara-gara syirik, gara-gara khurafat, gara-gara tahayul. Itulah yang akan memperbodoh manusia. Nah, kita ini diperintahkan untuk belajar ilmu syar'i. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah taala wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ini khitab atau perintah yang terarah kepada Nabi kita SAW. Rabbi wa Rabbku zidni, tambahilah aku ilmu. Jadi kita memang butuh ilmu, dan ilmu itu keutamaannya besar sekali. Nah ayat tersebut kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jelas sekali petunjuknya tentang kedudukan, jelas sekali petunjuknya tentang keutamaan ilmu agama. Dari mana? Karena Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan, kecuali minta tambahan ilmu agama. Berarti ini petunjuk yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu agama. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini di pondok sejauh mana, setinggi apa semangat kita dalam thalabul ilmi? Kalau ada orang di luar pesantren atau orang masyarakat umum malas belajar ilmu agama, itu musibah, itu penyakit, bahaya.
Ada orang Islam nggak mau belajar ilmu agama, itu bahaya. Ada orang Islam tidak suka ilmu agama, itu bahaya. Nah, sekarang kita tarik ke pesantren. Kok ada santri nggak suka baca ilmu syar'i? Aneh. Kok ada santri atau santriwati malas-malasan belajar, padahal dia di lingkungan pesantren? Kok ada santri ketika belajar nggak paham, merasa nggak masalah? Aneh ini. Kamu paham enggak? Kok enggak tanya? Enggak apa-apa gitu ya, misalnya. Kan aneh. Belajar itu untuk paham dahulu. Ilmu itu hidayah. Bagaimana kita dapat hidayah kalau kita enggak paham? Pelajarannya tafsir tapi kita enggak paham. Pelajarannya hadis tapi kita tidak paham. Padahal ilmu itu ya sumbernya Quran hadis. Ilmu itu sumbernya Quran hadis. Kenapa tidak berusaha memahami? Di kelas bawaannya ngantuk ya. Begitu masuk kelas langsung ngantuk. Begitu masuk majelis ilmu bawaannya ngantuk. Kepala berat. Gurunya nggak datang senang. Ya. Gurunya terlambat, alhamdulillah. Gurunya izin sebentar ya, lama nggak apa-apa Ustaz. Gitu. Oh ini wanah ini. Belajar ilmu itu penting dan kita butuh guru untuk membimbing kita semua. Nah sekarang kalau ditanya, kalian ketika sepak bola itu semangat apa tidak? Tadi sore itu, ada yang semangat? Kan semangat sekali. Semangat nyari bola, nggak dapat bola nyari nabrak-nabrak orang gitu misalnya. Nah praktekkan semacam itu dan tentunya harus lebih dalam mencari ilmu. Nggak dapat ilmu atau karena sakit nggak dapat ilmu, tanya kepada temannya tadi belajarnya apa. Nggak paham, tanya temannya kepada yang paham. Tanya gurunya, Ustaz Afan, saya nggak paham. Ait aliyah kalamak misalnya. Tolong diulangi syarahnya. Tolong diulangi penjelasannya. Saya belum paham. Atau saya kurang paham. Atau saya masih ragu-ragu tentang pemahaman saya. Seperti itu. Itu semangat yang menyala dalam talabul ilmi. Orang ketika di majelis ilmu tahu, saya ini di majelis ilmu untuk paham ilmu syar'i. Dan kira-kira kalau bapak ibu kalian ditanya, Pak, Bu, bapak ibu tuh menitipkan anak-anak di pesantren tujuannya apa? Apakah supaya pinter dribble? Apakah supaya fisiknya kuat? Atau apa? Insya Allah jawabannya supaya ilmu, dapat ilmu agama, supaya imannya kuat, supaya amalnya banyak. Itu tujuan utama dalam pendidikan pesantren. Ketika orang tua kita menitipkan di pesantren mana saja ya, tujuannya itu insya Allah. Supaya anak jadi soleh-soleha secara umum itu. Bukan supaya menjadi yang kekar. Bukan menjadi yang pinter ini, pinter itu dalam urusan-urusan yang lain. Tapi pinter dalam masalah agama, pinter baca kitab, menguasai dalil-dalil, kemudian juga semangat dalam beramal soleh. Maka itu mari kita jadikan sebagai tujuan kita dalam belajar. Masalah ngantuk ya sesekali ngantuk silakan, tapi kok ngantukan ini masalah. Ngantuk boleh, ngantukan jangan. Terlambat boleh, tapi kalau suka terlambat juga jangan. Nah terlambat itu tanda kurang semangat. Tidak belajar lagi itu juga tanda kurang semangat. Bukunya bersih, nah itu juga kurang semangat. Beli muqarrar untuk dipelajari, tapi kok bersih sekali. Nggak ada catatan, nggak ada coretan, nggak ada garis bawah, dan lain-lain. Kok bersih kenapa? Sudah paham? Ternyata belum. Di catatan-catatan yang disampaikan guru atau ustadz sadah itu penting dalam rangka kita memahami suatu kitab atau suatu pelajaran.
maka jadikan buku kalian dalam tanda kutip kotor dengan penuh ta'liq atau catatan-catatan atau penjelasan-penjelasan dari ustadz atau ustadzah. Jangan biarkan bersih. Kalau bersih berarti tanda tidak dibaca dengan baik, jarang disentuh, dan sepertinya kurang bermanfaat bagi pemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan al-kasalu war-rahatu miftahul khaybati wal hirman. Al-kasal malas, ar-rahah pengin nyantai, miftah itu kunci al-khaybati wal hirman, kunci kegagalan dan kekandasan. Akan menjadi gagal, akan menjadi kandas tujuannya. Orang nggak akan berhasil mencapai tujuan karena malas dan pengennya nyantai-nyantai terus. Demikian juga dia tujuannya akan kandas, akan jauh dari apa yang diinginkan. Belajar bahasa Arab tapi malas-malasan, ya nggak akan bisa. Belajar akidah tapi malas-malasan juga nggak akan bisa menguasai. Jadi ikhwan ya fillah rahimahullah, ini masalah besar ya. Malas dalam belajar itu masalah penyakit, dan malas untuk menambah kebaikan melalui kitab itu juga masalah besar. Jadi masalah ini harus disingkirkan, harus diobati. Tidak boleh didiamkan. Jadi kalau kita atau kalau kalian, siapapun itu, dalam belajar kok masih malas, berarti ada penyakit dalam dirinya. Membaca kebaikan melalui kitab kok malas, ada masalah dalam hatinya yang harus diselesaikan, yang harus diobati. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Supaya seseorang itu semangat dalam talabul ilmi, ada dua obat, ada dua solusi global ya. Yang pertama, an-nadharu ila fadlil ilmi. Orang supaya pengen semangat dalam belajar, semangat membaca ilmu, semangat menghafal, sabar di majelis ilmu, maka silakan unzuru ilal adillah allati tadullu ala fadailil ilmi. Lihatlah, bacalah dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Diulang lagi. Apa saja dalil yang menunjukkan ilmu agama itu penting, yang menunjukkan ilmu agama itu punya keutamaan besar. Dibaca lagi. Atau minta nasihat ustadz ustadzah. Demikian juga seorang guru pun hendaknya di antara sifat yang mesti dilakukan seorang guru, menghimbau atau mendorong para murid untuk mencintai ilmu atau menyampaikan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan ilmu syar'i, bahwa yang mereka pelajari itu luar biasa. Yang mereka pelajari itu cahaya, yang mereka pelajari itu wahyu, karena sumbernya Quran dan Sunnah. Nah, kalau sesuatu sumbernya dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah, ya, tentunya tidak pantas kalau kita ini malas-malasan untuk membacanya, untuk memahaminya, untuk mencernanya. Jadi yang pertama, ikhwan ya fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita lihat dalil-dalil tentang keutamaan ilmu syar'i supaya semangat kita menyala dalam talabul ilmi, supaya semangat kita terus kuat dalam talabul ilmi. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin."
Saya kira sudah banyak yang hafal. Hadis dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Hakam, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan orang itu terhadap urusan agama. Tidak ada hubungan yang sangat kuat antara kebaikan dan ilmu agama. Jika seseorang itu belajar ilmu agama, Allah Ta'ala berarti kehendaki pada orang itu kebaikan. Man yuridillahu bi khairan, siapa saja yang Allah beri, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, apa yang akan terjadi? Allah akan memahamkannya perkara agama. Di ajaran agama itu semuanya kebaikan. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah kebaikan. Maka ketika orang itu belajar agama sedikit demi sedikit, dari dasar kemudian menengah sampai level yang tinggi, dia sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Rabbul Alamin. Sebab keutamaan disampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memompa atau mengingatkan kita kembali tentang keutamaan ilmu agama dan semangat kita dalam thalabul ilmi. Kita belajar tafsir, tambah ilmu, tambah pemahaman, di situ ada tanda Allah menghendaki kebaikan pada kita. Semoga demikian. Demikian juga hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti atau berjalan dalam rangka mencari ilmu agama ya, maka Allah Ta'ala sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ini juga hadis tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu sekaligus keutamaan ilmu. Jalan menuju surga adalah jalan ilmu. Jalan menuju surga adalah dengan menghadiri majelis ilmu, kemudian orang faham dan mengamalkannya. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Ini yang pertama, an-nadharu ila fadailil ilmi, melihat atau menyimak dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Nah, biasanya disebut dengan targhib, dorongan, supaya orang itu mau semangat dalam berbuat baik. Yang kedua, an-nadharu ila siratil ulama, melihat atau membaca atau merenungi sejarah ulama dalam mencari ilmu syar'i. Bagaimana mereka ini semangat mereka dalam thalabul ilmi. Bagaimana mereka semangat dalam mencari ilmu. Di zaman dahulu alat-alat tulis masih sangat jarang ya. Kertas, kemudian pena itu sangat jarang. Kemudian perjalanan mereka yang mereka tempuh untuk menjumpai ulama juga seringkali jauh ya. Tapi Allah Ta'ala mudahkan bagi mereka untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam perjalanan. Yang tidak punya uang maka berjalan kaki dari kota ke kota. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Disebutkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menghafal 700.000 hadis ya.
atau 700.000 riwayat. Dan disebutkan dalam kisah bahwa beliau itu sangat semangat untuk bisa keluar dari rumah sebelum fajar dalam rangka mendatangi majelis ilmu. Sebelum subuh ingin sekali keluar menghadiri majelis ilmu. Di waktu subuh, waktu yang luar biasa untuk belajar, untuk menghafal, untuk murojaah. Maka seorang santri-santriwati hendaknya memanfaatkan waktu sebelum subuh diantaranya untuk belajar ilmu syar'i. Bangun, kemudian sholat, berdoa, lalu memegang buku ilmu atau murojaah hafalan Qur'annya. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala membaca Sahih Bukhari dalam 3 majelis saja. Dalam 3 hari. 2 hari dilakukan di malam-malam, jadi dari maghrib sampai sholat subuh bacanya. Bersama gurunya Imam Ismail Al-Hiri rahimahullah. Ini kan semangat yang menyala. Dari maghrib, disebutkan dari maghrib sampai subuh. Nah, kira-kira butuh kopi apa tidak itu? Dulu belum ada kopi ya. Tapi yang jelas beliau disebutkan seperti itu, di malam pertama membaca Sahih Bukhari di hadapan gurunya dari maghrib sampai subuh. Malam kedua juga demikian, dari maghrib sampai subuh. Muridnya kuat, gurunya juga kuat. Hari ketiga dari zuhur sampai maghrib, kemudian lanjut maghrib sampai subuh. Selesai kitab Sahih Bukhari. Itu yang disebut dengan qiraah ala syekh ya. Membaca kitab di hadapan syekh salah satu cara dalam mengambil ilmu di masa lalu. Nah, untuk bayangkan ini sesuatu yang luar biasa, bahkan dikomentari oleh Imam Dzahabi dengan sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mampu melakukannya? Dari maghrib sampai subuh baca buku. Kira-kira siapa yang bisa melakukannya? Yang mengatakan itu Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Apalagi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang. Siapa yang bisa melakukannya? Baca 2 halaman wis ngontak ngantuk. Tapi baca HP 1 jam tidak ngantuk ya. Setan itu pintar memang. Setan itu sudah terlatih, sudah berpengalaman. Siapa-siapa yang berbuat baik pasti diganggu. Siapa-siapa yang lalai ya silahkan dijarga ya. Ayol hudur rahimakumullah ta'ala. Ada juga seorang yang dikenal dengan Ibnu Makwi rahimahullah. Ketika hari raya, beliau tetap belajar membaca buku. Beliau tetap membaca buku. Ini sepertinya aneh, tapi itulah yang disebutkan dalam sejarah. Ada orang datang mencari Ibnu Makwi, datanglah pelayannya. Pelayannya datang memanggil Ibnu Makwi, ada orang. Nah, kemudian Ibnu Makwi ini rahimahullah jalan menemui tamunya atau temannya dengan membaca. Akhirnya nabrak. Tamunya pun merasa heran. Kamu membaca buku di hari raya ya? Nah, ini dalam rangka menjaga semangat belajar ilmu agama. Atau sebagian ulama dahulu juga tetap hadir di majelis ilmu walaupun majelis ilmunya sedang libur. Dalam rangka menjaga semangat. Ini cerita-cerita ulama zaman dahulu. Libur tetap hadir. Libur tetap membaca buku. Hari raya tetap membaca buku. Walaupun sedikit, itu suatu hal yang baik.
Agar sebagian masyayikh kami dahulu ya berpesan, kalau kamu kemana saja bawa buku, bawa kitab, pergi kemana saja bawa kitab, walaupun nanti mungkin gak dibaca ya. Sebab kalau orang bawa kitab semacam ini di bandara, dia nggak berani macam-macam untuk nengok yang diharamkan. Bawa begini di bandara pakai peci, dia nggak akan macam-macam. Kapan macam-macam? Peci ini copot sih, buku ini simpan, baru mungkin dia akan melakukan hal yang macam-macam. Dia pergi kemana bawa buku, dan nanti ketika orang bisa membacanya, dia mendapati kebaikan-kebaikan yang banyak. Walaupun mungkin 1 halaman, 2 halaman, tapi itu adalah ilmu, tapi itu adalah kebaikan. Nah, itu 2 cara yang dikatakan Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, agar seseorang punya himmah besar, punya semangat besar dalam thalabul ilmi. Terus membaca tentang keutamaan ilmu, dan juga merenungi, membaca, menyimak sejarah para ulama dalam thalabul ilmi. Ini sebagian kecil saja ya. Ayol hudur rahimakumullah ta'ala. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan yang bermanfaat bagi dirimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Kalau tadi supaya semangat menyala dalam thalabul ilmi, nah di sini menyebutkan tentang bagaimana orang sukses dalam semua urusan, termasuk urusan thalabul ilmi. Ihris ala ma yanfa'uka. Jadi yang pertama, seseorang punya semangat besar untuk mendapatkan ilmu syar'i. Nah, semangat itu bagaimana? Membaca. Berapa kali? Berkali-kali. Syekh Ahmad Nuswir Al-Utsaibi hafizahullah ya, mungkin pernah disampaikan di sini, menyampaikan 3 rumus bagi orang kalau ingin menguasai ilmu. Yang pertama, az-ziyadah, melakukan sesuatu yang ekstra. Ekstra itu bagaimana gambarannya? Temannya baca 1 halaman, dia baca 2 halaman. Temannya membaca dalam 10 menit, dia membaca dalam 20 menit. Temannya cuma membaca, dia menghafal. Jadi ada istilah orang sekarang effort yang lebih, usaha yang lebih yang dia keluarkan dibandingkan orang lain. Karena inilah jalan sukses. Usahanya lebih, waktu yang dia berikan untuk ilmu lebih, perhatian yang dia berikan untuk ilmu lebih. Az-ziyadah, usaha yang lebih. Kemudian al-i'adah, dia mau mengulang-ulang pelajaran. Jadi kadang ada orang yang malas baca, juga ada orang yang malas mengulang. Ini semuanya penyakit. Ilmu itu harus diulang. Ilmu itu harus dikuatkan. Ilmu harus dijaga. Di antara caranya adalah dengan i'adah, mengulang-ulang secara berkala, secara rutin. Dibaca lagi apa yang pernah dipelajari. Sudah hatam, baca lagi sampai hatam. Sudah baca lagi, baca lagi. Jadi lebih baik baca 1 buku, mengulang lagi, kemudian paham, daripada membaca buku kedua, yang pertama ini kurang paham. Kata sebagian ulama ya. Lebih baik membaca buku yang dahulu pernah dibaca sehingga tambah paham, tambah menguasai, daripada kemudian menuju buku yang kedua
Sementara yang pertama ini kurang difahami. Jadi ilmu itu ikhwan ikhwati fillah rahimahullah taala adalah suatu keahlian, keterampilan, dan ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan diusahakan terus-menerus. Diulang-ulang terus ya. Kalau hafalan ya diulang-ulang. Kalau pelajaran ya diulang-ulang begitu. Az-ziyadah apa tadi? Al-i'adah, kemudian al-ifadah. Mau memberi manfaat kepada orang lain. Mau memberi manfaat kepada orang lain. Ada temannya bertanya, sini tak kasih tahu. Jangan enak saja nanya-nanya. Lah tadi kamu ngapain di kelas? Jangan. Ini adalah lu'mun ya. Berbagi kebaikan itu perintah agama, apalagi kebaikan itu adalah ilmu. Jadi orang dermawan biasanya dengan uangnya, tapi juga ada al-jud bil ilmi, dan ini lebih afdal. Dermawan dengan ilmu. Ada temannya belum paham, kasih tahu. Ada temannya nanya, kasih tahu. Karena pertanyaannya, kalau ilmu kita sampaikan itu berkurang atau hilang? Tidak hilang, tidak berkurang. Justru kalau tidak disampaikan akan berkurang, bisa hilang. Kalau tidak disampaikan bisa hilang, bisa berkurang. Tapi kalau disampaikan, insya Allah akan tambah kuat dan Allah akan mudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini rumusnya tadi. Rumus menguasai ilmu, az-ziyadah, al-i'adah, dan ifadah. Mau mengeluarkan usaha yang lebih, kemudian mau mengulang-ulang, dan mau memberi manfaat kepada orang lain. Tidak mesti ceramah, tidak mesti khutbah, tapi mengajari kawannya saja itu sudah ifadah. Mengajari orang tuanya yang belum bisa baca Quran itu ifadah. Mengajari teman-teman SD-nya dahulu itu juga ifadah. Kembali ke hadis Nabi SAW tadi. Al-hirsu ala ma yanfa'uk. Orang bersemangat dalam hal yang dia mendatangkan manfaat bagi dirinya. Maka ilmu harus kita pelajari dengan semangat. Kita beri fokus yang tinggi. Silakan olahraga, silakan refreshing. Tapi ilmu agama, talabul ilmi, itulah tujuan kalian di sini. Memahami ilmu agama dan beramal itulah tujuan kalian berada di sini. Bukan untuk sepak bola, bukan untuk belajar masa-masa, atau bukan yang lain-lain. Life skill penting, tapi ilmu agama itu yang prioritas. Yang kedua, al-isti'anah billah. Wasta'in billah. Usaha orang yang sekeras-kerasnya hendaknya diikuti dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Saya sudah usaha kok. Saya sudah menghafal, saya sudah begini-begini, tidak. Mintalah tolong kepada Allah taala. Ya Allah, mudahkan aku untuk memahami ilmu. Ya Allah, mudahkan aku untuk menghafal ilmu. Ya Allah, mudahkan aku untuk memahami kitab ini. Allahumma yassirli, ya Allah mudahkan aku hifdha kitabik misalnya, untuk menghafal kitabmu. Allahumma yassirli fahma hadzal kitab. Ya Allah mudahkan aku untuk memahami kitab ini, dan lain-lain. Mohon pertolongan kepada Allah. Belajar iya, serius iya, usaha besar iya. Yang kedua, mohon kepada Allah Ta'ala pertolongan-pertolongan. Karena Allah lah yang maha alim, dat yang akan memberikan ilmu. Allah yang al-fattah, yang akan membuka hati kalian untuk bisa mudah menerima ilmu. Yang ketiga, adamul ajzi. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah sebelum tercapai. Kok enggak hafal-hafal? Hafalkan terus. Kok enggak paham-paham? Tanya kepada orang-orang lain. Jangan langsung enggak paham, tutup bukunya. Susah ini Ustadz, susah Ustadz. Akhirnya apa solusinya? Kabur. Itu bukan solusi. Ya kalau belajar agak susah itu ya pasti ada kesusahan. Kalau mau mudah ya
silakan di SD terus kan gitu. Kalau mau muda ya nggak usah naik kelas, itu nanti kan pelajarannya nggak nambah-nambah. Namanya naik kelas, naik level, naik tingkatan pasti ada bobot yang bertambah. Ada kesulitan yang bertambah. Maka kerahkan usaha untuk memahami, mohon pertolongan kepada Allah supaya mudah memahami, dan jangan mudah putus asa. Ketika orang susah menghafal, dia bisa hafal setelah 1 jam, ya berarti 1 jam ini dia dalam kebaikan. Yang lain 5 menit hafal misalnya, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada dia. Nah kalau kita kemudian butuh 15 menit, ya sudah. Yang penting kita berusaha menghafal, kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis tadi memuat 3 pedoman sukses ya dalam semua kebaikan, baik urusan agama atau urusan dunia. Hendaknya orang semangat, kemudian tidak lupa mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan mudah putus asa. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Jadi mari kita mengingat bahwa ilmu agama itu kita butuhkan sekali untuk amal kita, untuk meluruskan akidah kita, untuk membuat ibadah kita sah dan juga menjadi lebih baik. Maka jangan pernah merasa malas dalam thalabul ilmi, dalam menghadiri majelis ilmu dimanapun ya, di masjid atau di kelas ya. Gurunya belum datang, baca buku, baca Quran, pelajari bab-bab sebelumnya. Gurunya sakit ya, tetap belajar ya, dan begitu seterusnya. Kalau orang jujur ya, kalau orang tekadnya tulus dalam thalabul ilmi, Allah akan mudahkan urusannya. Intasduqillaha sadaqaka istilahnya. Kalau kalian tulus ya dalam thalabul ilmi, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, semangat dalam mengamalkannya, memudahkan kita memahami ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.